Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita ngobrol-ngobrol singkat ya sama siapa? Panggil aja Mawar. Oh, panggil Mawar. Oke, bersama Mawar. Siang ini kita akan membicarakan bagaimana sih caranya untuk bisa konsisten dalam belajar, bisa konsisten dalam fokus untuk menyelesaikan tugas akhir yang sekarang ini padat banget ya. Maksudnya kejar deadline. Ini pengalaman seorang Mawar yang telah menyelesaikan tugas akhirnya dengan baik dengan hasil kumlotol dan tepat waktu. Ya Allah, itu banggaan setiap mahasiswa yang sekarang sedang melaksanakan tugas akhir ya. Yuk kita sharing aja gimana waktu pas nyelesain tugas akhir. Jadi emang nyelesain tugas akhir ini kalau dari semester sebelumnya tuh kayak udah merancang kayaknya bakal nanti mah cepet, soalnya kan tugas akhir itu cuma 5 bab dan udah kayak apa ya, pokoknya insyaallah mudah deh asal kita nanti kan bertahap bab 1, bab 2 terus aja tuh. Tapi pada kenyataannya itu banyak enggak seperti yang dibayangkan karena ekspektasi tidak sesuai dengan kenyataan. Itu gimana menyikapi seorang Mawar menghadapi itu semua gitu kan? Banyak banget godaannya emang, dan terutama itu ya dari diri sendiri. Dari diri sendiri tuh kayak banyak malesnya. Kayak yang udah di ACC bab 1 bentar istirahat dulu. Aku sih ngerasainnya kayak gitu. Terus pas udah mepet waktunya baru ngerasa aduh cepetan jadi kayak terburu waktu, padahal yang membuat lama itu yang diri kita sendiri ya. Iya. Berarti segala sesuatunya dari dalam diri kita sendiri. Dalam diri kita sendiri. Terus sih pas puncaknya itu ngerasa panas banget itu karena yang pertama tuh targetnya tuh 3,5 tahun. 3,5 tahun, terus katanya kalau misalkan mau 3,5 tahun minggu depan harus ACC, sedangkan itu tuh baru bab 4 awal. Terus udah nggak mungkin bisa ngejar pas itu. Ya udah deh, itu sempat ngedown juga kan, udah nggak sesuai target nih. Kita sempat terus disemangatin lagi sama teman-teman, ayo Wit, nggak apa-apa, yang pasti kan kamu 4 tahun selesai kayak gitu, bisa kok, cuma tinggal dikit lagi. Nah akhirnya tuh karena inget banget sampai itu sih yang penting tuh dari nyelesain tugas akhir, kita harus punya partner yang bisa ngingetin kita, nyemangatin kita, terus juga bisa sharing bareng sama kitanya. Karena kalau misalkan udah mentok tuh kadang kita nggak punya ide, terus ini kita mau pengen nyerah aja. Pernah nggak sih ngerasa pengen udahan aja lah gitu kan? Udahan aja lah gitu kan. Apakah kayaknya tuh nggak percaya dalam diri kita gitu kan? Kita tuh nggak akan mungkin lah selesai tepat waktu kayak gitu tuh. Pernah ada rasa kayak gitu nggak sih gitu? Pas gagal di ikut yudisium yang 3,5 tahun tuh kayak ya udahlah, udah terserah aja lah, sejalannya waktu aja gitu. Cuman kan mikir lagi, nggak mungkin dong berjalannya waktu mah terus aja jalan. Kalau misalkan kitanya tetap di sini aja, nggak kita berjalan juga, ya gimana mau selesai. Sampai akhirnya tuh inget banget ada teman main. Aku punya teman gitu kan, ada suka main ke rumah karena rumah aku dekat sama kampus gitu. Jadi mereka kalau istirahat aku suka ke rumah. Terus mereka datang masih semangat, sampai mereka tuh ngambil kalender. Ini mana kalender? Kalender di situ. Terus nih bisa Wit, kamu tuh harus dari ini tanggal segini kamu harus selesai ini bisa selesai, pokoknya sampai hari ini kamu nanti selesai ini. Jadi di kalender udah dijadwalin tuh selesai kayak gini. Jadi harus punya checklist kalender nih. Iya. Gitu. Kalau aku gitu. Terus karena aku tuh orangnya sebenarnya mah nggak lupa ya, selama ngerjain skripsi terus inget mau lagi main, mau lagi di mana, tetap aja kebayang-bayang tuh ya.
Iya. Suka bawa laptop nggak kemana-mana? Enggak. Barangkali saking stresnya gitu kan, jadi kita tuh selalu bawa laptop yang harus ketika ada waktu nyicil ngetik-ngetik gitu Aku tuh. enggak. Jadi aku sih lebih suka ngumpulin bahan-bahan dulu. Jadi yang seringnya ke perpus. Oh, ke Perpus. perpus. Jadi karena nyari referensinya itu kan enggak, itu waktu itu kan lumayan susah, dan aku tuh pengen masukin ada satu teori yang aku tuh inget karena pernah dipelajarin di kampus, terus tapi aku tuh lupa itu tuh di buku apa, judulnya apa gitu kan, karangannya siapa, cari di buku. Karena di grand teorinya tuh di perpus kampus kurang memadai juga. Iya sih. Ya nggak semua ada grand teorinya. Akhirnya tuh tiap hari ke perpus. Nah dari tiap hari ke perpus itu ada aja sih yang didapat asalkan kitanya rajin. Tapi kalau misalnya kitanya pengen cuma sekali ke perpus terus kita dapat semua, ya Ya nggak mungkin ya. nggak bisa. Jadi harus bertahap ya ke perpus Bertahap. juga. Pokoknya mau dapat mau enggak ke perpus aja, iseng-iseng aja nyari terus udah kalau nggak ketemu ya udah gitu. Oh gitu. Kalau ke jurnal-jurnal referensi Ya, internet juga. Terus tantangannya gimana nih, apa sih selama perjalanan itu? Tantangannya tuh dilema waktu ngerjain sama tempat ngerjain lah. Kalau waktu sih sebenarnya nggak terlalu ya, cuman karena emang apa ya, kebawa males itu sih. Nah itu ya cara melatih males, menghindari kata males nih seperti apa sih? Menghindari kata Yang males. Mawar lakuin gitu kan? Kalau yang aku lakuin ya itu. Kadang tuh kita tergiur sama HP. Kalau udah lihat HP tuh rasanya gimana gitu, udah lupa waktu, tiba-tiba sejam 2 jam dan kita menghabiskan di HP gitu kan. Jadi makanya tugas akhir kita terbengkalai lagi gitu. Betul banget. Nah solusinya karena emang aku itu sering banget megang HP, aku tuh suka ganti wallpaper sama apa yang mau aku kerjain. Jadi aku misalkan lagi ngerjain bab 2, Iya. wallpaper aku tuh aku ganti tulisan bab 2, aku dua. foto, aku jadiin wallpaper. Jadi setiap buka HP bab 2 selalu ingat gitu. Iya. Oh gitu ya. Aku kalau misalkan emang dari dulu kalau ada schedule yang aku harus kerjain penting, aku jadiin wallpaper HP sih. Karena emang biar buat mengingat diri kita ya, iya. gitu kan. Jadi kalau pas lihat HP kembali lagi ke tugas gitu. Bab 2 ya udah. Bab 2, bab 3, bab 4. Antar dulu deh gitu. Dari semua bab tuh mana yang lebih sulit tantangannya atau yang membuat kita itu kadang down, kadang maju, kadang Bab 2 dan bab stay 4. di tempat? Bab 2 dan Oh, bab 2 dan bab 4 ya. Bab 2 itu kitanya semangat tapi kadang nyarinya. Iya. Teori ya bab 2 Teorinya. itu. Terus kita aku kan waktu itu ngumpulin dulu nih referensi, terus malah kadang tuh menggabungkan antara apa ya, satu teori ini dengan teori ini, dicari alur masuknya itu dari mana nih bisanya nyambung ke pembahasan ini gitu. Terus kalau bab 4 ya, kita kan udah punya data, Ngolah kita kan datanya. harus mengolah data dan sendiri dan kata-kata sendiri. Nah, itu. Itu yang buat bingungnya, kata-katanya apa nih gitu. Jadi nggak plagiarisme ya, nggak Iya, copy paste banget. ada cek plagiatnya juga kan di kampus. Oke, kalau itu kan faktor dari diri ya, ada nggak faktor dari luar yang ada aja yang menghambat proses kita gitu, ada lika-likunya nggak? Ada Dari dosen, pembimbing, atau dari pihak manapun lah gitu kan? kalau dari Hambatannya dosen atau pembimbing sih alhamdulillah lancar-lancar aja gitu ya. Terus dilema tuh pas proposal, habis sidang proposal kata dosen penguji ini tuh nggak bisa dilanjutin, jadi harus begini nanti kamu begini udah stres dong, udah kayak yang udah lo mau ganti judul aja tak. Iya. Terus gimana akhirnya? Konsul lagi ke pembimbing, balik lagi kata pembimbing kan ya kalau namanya udah sidang proposal mah nanti ya sama penguji Iya, gitu kan. Jadi bolak-balik lagi ke penguji, Pak ini gimana begini, balik lagi ke pembimbing. Ya akhirnya sih alhamdulillah sih dan
namanya juga pembimbing dan dosen itu pasti ngasih jalan akhirnya mah. Jadi walaupun penguji begini-begini mereka juga ya mengarahkan yang terbaik buat kita biar kita cepat selesai kayak gimana gitu sih. Iya. Berarti dosen pembimbingnya mempermudah ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kasih jalan. Terus kalau yang lainnya tuh kalau kerjain dari rumah di rumah. Iya. Kalau kerjain di rumah tuh Mager ya bawaannya? mager bawaannya udah di kamar bawa ngantuk. Iya itu lihat kasur lagi ya. Kalau di rumah tuh emang banyak hambatannya. baru buka laptop 5 menit ya ampun udah ngantuk nih tidur dulu sebentar apa Iya. ya nggak begitu. Terus ngelawannya gimana tuh? Ngelawan Terus lawannya kalau aku selain tadi wallpaper di HP buat ngingetinnya aku kayak punya tempelan tempelan di kayak dinding mading gitu? di Yang di dinding. kamar ya Oh iya. udah mading Jadi kecil target di gitu. kamar, target gitu terus aku tulis tuh gede skripsi gitu. Oh. Jadi iya, setiap iya. mau tidur pasti kelihatan, Ingat. pas rebahan pasti kelihatan tuh. Terus udah gitu bangkit lagi nggak? Atau Iya. tetap aja dengan kemageran kita? Udahlah nanti aja kan tidur sejam dulu nanti baru ini lagi gitu kan kerja lagi itu sempat Iya, kayak gitu nggak? sempet kayak gitu makanya itu pas udah dari telat di yudisium yang buat 3,5 tahun dari situ sempet down dulu. Akhirnya alhamdulillah ada teman-teman yang support. Ayo Wit nggak apa-apa Wit nggak 3,5 nggak apa-apa terus juga aku selalu ngomong sih buat nyemangatin diri sendiri nggak apa-apa Iya. Wit 3,5 nggak kekejar juga. Dia kan S1 mah 4 tahun gitu. Iya. S1 mah 4 tahun udah nggak apa-apa yang penting gimana caranya kamu bisa tepat waktu dan yang paling penting tuh nggak bayar semester depan Iya sih. karena kan masih dibiayain orang tua Iya. ya teh jadi ngerasa udahlah jangan terlalu banyak membebani orang tua gitu pengennya Gitu. akhirnya gitu sampai puncaknya aku pernah seminggu laptop nggak pernah mati Ya Allah. jadi tuh cuma tidur sejam 2 Sejam. jam bangun lagi nggak pernah tidur lama 3 jam 2 jam bangun lagi ngerjain lagi nanti paling istirahat makan dulu apa tapi laptop aku biarin ngebuka terus nggak aku matiin sama 7 Tapi laptopnya nggak apa-apa kan? laptopnya setelah itu mati Masya Allah. itu nggak baiknya sih soalnya karena Nggak baiknya iya. lowbat aku charger lagi aku langsung charger ganti iya. nggak aku matiin nah terus sebulan setelah ACC itu laptopnya mati itu bermasalah baterainya jadi sekarang laptopnya tuh nggak bisa pakai baterai Oh jadi Terus dilepas dicolok. aja gitu, dicolok terus ya jadinya. Itu nggak baik Perjuangan. sih. Perjuangannya Perjuangannya itu korbannya laptop laptop ya. masalahnya sendiri sih karena terus aku kan orangnya berasanya tuh kalau aku bakal progres banget ketika mendesak teh Iya. Jadi mepet waktu jadi ya. Iya, The power of kepepet bukan? iya gitu Jadi semakin waktunya mepet semakin kita harus ngebut terus iya kejar. terus berasa asa jalan aja gitu enak aja oh iya ngerjain gitu Iya. padahal sih sebenarnya kalau dipikir sekarang ya teh kita tuh bisa men-setting itu gitu asalkan kita buat targetnya kita mepetin sendiri nih target kitanya jadi kalau udah kepepet sendiri kan otomatis kita ngerasa kepepet dengan target yang kita buat sendiri jadi ya buatlah kalau misalkan kenali diri kitanya aja kalau misalkan kita ngerasanya bakal lebih berprogres ketika kepepet ya buat kita target. itu diri kita itu kepepet Buatlah diri kita kepepet ya. Jadi semakin untuk mengejar target kita ya. ya itu tergantung diri kitanya kita ngerasanya bakal progres tuh ketika apa sih misalkan ketika kita seneng ya buat diri kita se happy mungkin biar kita tuh bisa terus progres Oke. Ya. terus juga banyakin self reward Oh iya. Contohnya barangkali self rewardnya self reward seperti apa? kalau aku sendiri ya teh kalau aku sendiri kalau misalkan udah kayak aku mau nyari buku di perpus sudah lama terus baru ketemu ya biasanya aku makan di mana yang aku mau kayak gitu sih jadi nggak Iya. mesti yang mahal-mahal self rewardnya membuatnya nangin diri sendiri aja karena emang aku menekan diri aku sendiri tuh kalau misalnya kamu nggak progres ya udah kamu jangan jajan yang macam-macam mahal-mahal. yang mahal-mahal gitu Oke. Jadi ada penghargaan buat diri kita yang telah berjuang ya. iya betul
Jadi nggak harus mewah liburan kemana, enggak sih. Ntar waktunya Nggak boleh liburan lagi COVID. iya. Oke. Terus ada lagi pesan-pesannya ini barangkali untuk teman-teman yang sedang stres mikirin tugas akhir. Ada Iya. tips khusus? Khususnya apa ya? Ya pokoknya mah kenali diri kita sendiri aja. Kalau misalkan kita udah ngerasa stres, kita udah ngerasa capek, kita boleh istirahat. Tapi kita Tapi jangan menyerah. ya, kita kasih waktu istirahatnya, jangan sampai istirahatnya kebablasan. Kita bolehlah main dulu, seminggu sekali main kemana. Kalau misalnya kita senang main, kita refresh, kita ketemu teman. Tapi asalkan jangan lama-lama istirahatnya. Pokoknya setiap hari kita harus usahakan dan memang harus progres tiap hari. Karena sama aja kayak pisau, kalau misalkan kita semakin Mengasah ya, iya semakin tajam ya. ngerjain tugas akhir juga sama. Kalau misalkan kita tiap hari ngerjain lagi meskipun dapatnya itu sehari cuma beberapa satu kata. paragraf, satu kata, satu Iya. kalimat. Tapi kalau terus yang di pikiran kita itu ya otak kita juga bakal mengikuti alurnya buat mudah untuk mencari jalan selanjutnya. Oke deh. Ada lagi? Apalagi ya teh? Ya pokoknya mah tetap semangat. Sama iya satu lagi. Hah? Pokoknya kita tuh harus punya partner teh. Oh iya. Buat Iya. saling mengingatkan, buat Oke. saling mensupport, buat saling ya ada curhatnya lah. Jadi kalau curhatnya sama kan kayak kita lebih klop ya, lebih nyambung. Oh iya nih saya susah di bab 4 gini, oh iya sama. Jadi biar kita tuh nggak ngerasa Sendirian. sendirian. Oh, iya. Jadi kita harus punya partner ya gitu. Ya, carilah teman. Dan emang itu ngerasa panas juga sih ketika teman Ya. kita udah Nah. lebih duluan nih gitu. Ya itu ada teman juga yang udah sidang duluan gitu kan, kita kan ya Allah, tapi kan pernah juga ada kata-kata juga jangan melihat orang lain gitu kan, tapi fokuslah pada diri kita sendiri gitu Ya, kan. itu emang betul sih. Tapi ketika irinya kita biar kitanya progres itu kan Gak apa-apa ya. nggak apa-apa. Karena semua orang itu punya waktunya masing-masing, Iya. punya prosesnya masing-masing. Tapi kita tanyalah sama dia, gimana sih kok kamu bisa cepet sih? Gitu. Jadi ambil posisi positifnya Ambil aja sisi ya. positifnya, apalagi kalau sama sejurusan gitu kan biasanya ini kalau ngerjain begini kayak gimana sih Iya, kalau iya, misalnya iya. kita kesulitan gitu. Jadi buat penyemangat kita Buat aja. penyemangat kita, buat sharing, buat ya kalau lagi sama-sama kan kayak enakan aja setelah curhatnya. Oke deh. Oke, jadi seperti itu aja atau ada tambah lagi? Enggak. Ya itu aja sih. Oh. Cuma, Oke deh. menurut aku sih kenali Diri kita. kenali diri kitanya, kita itu seperti apa tipenya. Dari situ kita bisa melihat nih kita harus kerjanya mulai dari mana, kita harus seperti apa. Terus kita juga harus buat self reward buat diri kitanya, harus punya partner, terus bikin pengingat diri. Kalau kayak aku biasa pakai wallpaper, aku tempel di kamar. Terus juga karena tempel lah di tempat-tempat yang sering kita lihat. Oh iya. Ya, yang sering kita lihatnya tuh di mana ya, tempel lah di situ. Jadi kayak biar ada oh iya ingat lagi. Kalau aku gitu, aku selain di kamar, di HP, aku juga nempel di cermin. Karena itu yang sering dilihat. Jadi tempellah ke tempat-tempat yang kita temuin ya Iya. setiap harinya gitu kan, untuk mengingat kita, untuk motivasi kita agar kita semangat terus dalam menghadapi tugas akhir. Aku tanggal sekian harus sidang, aku tanggal sekian harus ACC. Aku tulis tempel di kamar itu waktu aku ngerjain penuh di tempel-tempelan. Di apa ini tuh di depan kasur, Di aku depan tempel kasur. di situ. Di dinding kasur Di ya. dindingnya. Jadi kalau pas mau bangun kita lihat lagi dinding gitu ya. Itu biar ingat oh iya gitu. Jadi kalau kita malas oh iya harus tanggal segini. Oke deh, terima kasih waktunya Mama. Sama-sama. Sukses Semoga dan berkah selalu. Ya. Semoga dari tipsnya bisa ada yang diambil buat yang Amin. lagi ngerjain tugas akhir. Pokoknya tetap semangat. Kalau kita ngerjain pasti selesai. Ya.
karena setiap orang mempunyai proses perjuangannya masing-masing, dan kita ambil sisi positif yang tadi Mawar ceritakan juga, dia prosesnya begitu amazing juga ya. Jadi setiap benda-benda wajib ditulis target dan penyemangat diri kita juga gitu ya, dan tetap semangat, mimpilah tiap hari belajar walaupun hanya satu paragraf juga tidak apa-apa. Iya. Yang penting ada proses dilaluinya ya. Iya, ada proses terus ada kemajuan dari tiap harinya. Jangan Daripada kita sampai hanya memikirkan seminggu sekali baru lihat laptop, lihat buku gitu kan, itu nggak continue ya. yang penting jadi ide yang Jadinya kemarin lupa. itu keburu lupa Nah Teh. itu, Iya. jadi berprogres lah secara setiap hari gitu kan. Jangan lupa belajar, jangan lupa membaca juga ya. Jangan baca, Banyak. jangan lupa makan juga Teh. Iya, jangan lupa makan, jangan lupa jaga kondisi juga, dan Iya, betul. jangan lupa berdoa. Pasti Allah Pasti. memberikan jalan terbaik. Tetap semangat selalu, dan saya pamit, saya Nur Aini. Saya Noah Oke, demikian sharing sharing kita hari ini tentang tips-tips menghadapi tugas akhir. Semoga bermanfaat. Salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.